mujtahid Pak ya. Jadi mujtahid itu memang ya ketat syaratnya Pak. Tidak semua orang mujtahid. Bahkan di zaman sekarang saja amat sangat sedikit yang sudah mencapai derajat mujtahid itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang kedua Pak, yaitu muttabi'. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya pembagian ini. Muttabi' ini dia bukan mujtahid, belum mencapai derajat mujtahid. Namun dia mengikuti salah satu atau mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui atau mampu dia memahami dalil ya, argumentasi dari mujtahid tersebut. Nah, ini kebanyakan kita yang belajar. Kemudian ada yang ketiga, Pak. Yang ketiga muqallid. Nah, kalau muqallid akan kita bahas nanti di akhir pembahasannya. Muqallid itu adalah orang yang mengikuti pendapat mujtahid, ya. Namun dia tidak tahu dalilnya, dia hanya ikut saja gitu. Karena keterbatasannya. Jadi ada tiga, Pak ya, ada mujtahid, ada muttabi, ada muqallid. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ijma itu sudah kita bahas kemarin, kesepakatan mujtahid. Jadi yang sepakat si Bapak mujtahid, bukan kita ya, bukan pula muqallid yang sepakat, namun mujtahid. Hadhil ummah ba'da Nabi SAW ya, umat Islam ini setelah wafatnya Nabi SAW ala hukmin syar'i ya, atas hukum syar'i, bukan sepakatnya itu dalam hukum adat kebiasaan, enggak, bukan dalam hukum logika juga, namun dalam hukum syar'i. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan masih terkait dengan al-ijma. Ijma ini Pak, ini antara dalil yang disepakati oleh para ulama. Jadi dalil atau sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ini pembahasan kita ijma. Karena yang tentang pembahasan Al-Quran dan Sunnah sudah pada pertemuan yang sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ijma'u hujjatun li adillatin minha. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, ijma' itu hujjah. Jadi ijma' itu bisa menjadi hujjah, dan ini telah disepakati para ulama ya, Pak. Ijma' itu adalah hujjah. Kesepakatan mujtahid itu setelah wafatnya Nabi itu hujjah. Li adillatin minha, disebabkan beberapa dalil. Jadi ini dalil tentang kehujahan ijma'. Ini beliau menyebutkan kepada kita apa ya, tentang dalil-dalil bahwasanya ijma' itu adalah hujjah. Ijma' itu bisa menjadi sumber hukum Islam. Ini dalilnya. Dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kata Allah, kami telah jadikan kalian, ini kalian di sini kum nih Pak ya, antum di sini adalah umat Islam gitu ya, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jadi umat Islam itu adalah umat yang pertengahan. Apa yang maksud dengan pertengahan? Itu adil ya. Kalau istilah orang sekarang demokrat ya, demokrat pula nama partai Pak ya. Iya. Moderat ya. Iya, moderat itu artinya Pak, iya, pertengahan, itu kan bahasa. Tapi pertengahan ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena moderat itu beda-beda pula Pak. Moderat versi orang liberal beda. Moderat versi orang rebel sadonya boleh, ya Pak ya. Iya, Natal boleh katanya. Itu moderat itu ya. Nah, itu tentu keliru Pak ya. Nah, nak pergi ke gereja boleh gitu ya. Menjaga gereja bagus ya, gitu ya. Tapi kalau membubarkan kayak kajian ya moderat juga itu kan.
Dan tentu itu tidak benar ya. Jadi moderat versi Islam itu Pak, dalam pemahaman yang betul adalah tidak hulu. Hulu itu melampaui batas dalam agama. Kemudian juga tidak jafa. Jafa itu artinya Pak, tafrid ya. Tidak menyepelekan, tidak bergampang-gampangan. Jadi pertengahannya. Istilah modernnya tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan ya orang-orang yang suka dikit-dikit mengkafirkan kan gitu. Nah, kemudian ekstrim kiri ini boleh semuanya. Nah, tentu ini juga tidak betul. Jadi umat Islam itu umat pertengahan. Untuk sebagai apa Pak? Apa tujuannya umat Islam itu sebagai umat yang pertengahan? Allah mengatakan supaya kalian menjadi saksi-saksi atas manusia, menjadi syuhada ya, menjadi saksi atas manusia. Karena umat Islam ini nanti akan menjadi saksi atas umat ya, umat yang sebelumnya ya. Bisa kita lihat dalam tafsir ini Pak ya, saksi bagi manusia kan. Maka dijelaskan oleh beliau di sini oleh Imam Ibnu Utsaimin ya, apa yang dimaksud dengan saksi di sini ya. Beliau mengatakan faqauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, syuhada'a 'alan nas, umat Islam itu akan menjadi saksi-saksi atas manusia, yashmalu syahadata 'ala a'malihim, mencakup persaksian ini adalah atas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi umat Islam akan menjadi, umat Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia kan gitu. Wa 'ala ahkami a'malihim, dan juga menjadi saksi atas hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan-amalan manusia. Nah, jadi ketika kita bersepakat umat Islam itu yang mujtahid tentunya Pak ya, ini menjadi saksi kelak gitu ya. Wasyahidu, dan seorang saksi itu qauluhu maqbulun, maka ucapannya diterima. Nah, jadi seorang saksi Pak, contoh Bapak menjadi saksi ya dalam persidangan, maka keterangan Bapak akan diterima, ya kan? Tidak mungkin awak ditunjuk saksi Pak ya, tidak mengecek, ya jangan ya. Kalau kita berbicara tidak boleh ya, tentu tidak masuk akal gitu. Yang namanya saksi itu pasti ucapannya nanti diterima. Jadi umat Islam ini ya ucapannya itu menjadi saksi gitu ya. Dan ini berkaitan juga dengan ijma'. Jadi ketika para mujtahid umat Islam ini bersepakat dalam suatu hukum, maka persaksiannya, kesepakatannya itu akan diterima dan bisa menjadi hujjah. Namun nanti ada syaratnya Pak ya. Apa syarat ijma' itu menjadi dalil dalam agama? Ada pula syaratnya Pak. Ini dulu dalil dia menjadi hujjah gitu ya. Nanti syaratnya pada pembahasan berikutnya. Itu dalil yang pertama Pak ya. Jadi dalil yang pertama disebutkan oleh beliau di sini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka apabila kalian berselisih tentang sesuatu, nah, sesuatu di sini ya, ini berkaitan dengan secara umum ya, berkaitan dengan permasalahan agama. Walaupun di sini bentuknya pakai tanwin nakirah umum ya, namun umum di sini makhsus dia, dikhususkan dengan hadis. Karena kalau masalah dunia, Rasul menyerahkan kepada kita, lakukanlah selama tidak ada dalil yang mengharamkan perkara dunia tersebut, maka bebas ya dalam perkara dunia. Tapi kalau masalah agama itu telah dibatasi dengan dalil-dalil yang ada. Jadi tidak boleh kita membuat suatu inovasi ya, pembaharuan cara-cara baru terkhusus dalam masalah syariat ini, karena syariat kan sudah sempurna. Yang namanya sempurna Pak, seperti air di dalam gelas ya. Kalau gelasnya sudah sempurna, kalau ditambah pula air lagi di atasnya tentu melimpahnya Pak ya. Nah, jadi kalau yang namanya sempurna tidak butuh lagi ditambah kan gitu. Begitu pula syariat Islam ini, karena sudah sempurna,
tidak bisa lagi untuk kita kurangi dan kita tambahi. Tapi kalau masalah dunia itu bebas untuk ditambah, ya Pak ya. Nah, bebas untuk kita kurangi pula, asalkan tidak bertentangan dengan dalil yang melarangnya. Maka kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Ini dalil menunjukkan bahwasanya apa yang mereka sepakati, yakni oleh para ulama ya, mujtahid ya, itu adalah kebenaran gitu ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih tentang segala sesuatu, ini kalau berselisih maksudnya Pak. Tapi kalau sepakat ya kan, ya tentu sudah menjadi dalil. Namun kalau berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sepakat Bang, nah kalau sepakat berarti di atas kebenaran gitu, itu maksudnya. Nah, dalla ini ayat ini menunjukkan ala anna mattafaqu, atas apa yang mereka sepakati, bukan mereka perselisihkan ya, itu adalah kebenaran. Di sini Pak ya, sisi pendalilan beliau bahwasanya ijma atau kesepakatan mujtahid itu hak. Namun sudah harus memenuhi syaratnya Pak. Syaratnya Bapak, tidak ada yang menyelisihinya. Kalau ada yang menyelisih itu bukan ijma. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, kalau seandainya ada satu pendapat yang menyelisih, itu bukan disebut ijma, sepakat lagi kan itu. Nah, kemudian dalil yang ketiga dari hadis Nabi Bapak Ibu, ya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan sepakat, tidak akan berkumpul ya di atas kesesatan. Jadi Nabi ya dalam hadis ini hadisnya sahih ya, mengatakan bahwasanya umat Islam itu terkhusus ya para mujtahid itu tidak akan sepakat mereka ya di atas kesesatan, sehingga kesepakatan mereka tentu di atas kebenaran. Kalau Nabi mengatakan umat Islam tidak akan sepakat dalam kesesatan, berarti pemahaman kebalikan dari hadis ini, mafhum al-mukhalafah ya, berarti mereka sepakat di atas apa? Kebenaran. Kan Nabi mengatakan tidak akan sepakat ya umatku di atas kesesatan, artinya kebenaran berarti kan gitu. An-naqula, maka kita katakan kata beliau, ijma'ul ummati ala syai'in imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batilan. Fa in kana haqqan fa huwa hujjatun wa in kana batilan fa kaifa yajuzu an tajtami'a hadhihi ummatu allati hiya akramul umami 'ala Allah mundu ahadin nabiyha ila qiyamis saati ala amrin batilin wa la yardha bihi Allah. Hada min akbaril muhal. Kata beliau, kita katakan kesepakatan umatnya atas sesuatu bisa di atas kebenaran dan bisa pula di atas kebatilan. Ini umat ya. Beda dengan mujtahid, karena umat ini lebih umum sifatnya ya. Kalau mujtahid sebagian daripada umat. Tapi kalau umat ini mencakup mujtahid, muttabi' ya, muqallid juga. Jadi kalau umat bersepakat itu bisa dia bersepakat di atas kebenaran, boleh juga bersepakat di atas kebatilan. Nah, maka apabila umat itu ya bersepakat di atas kebenaran, maka itu yang hujah itu. Dan ijma ini kan bukan setiap umat yang sepakat, ini umat yang khusus, para mujtahid. Tentu kalau mujtahid yang sepakat insya Allah di atas kebenaran. Kenapa Pak? Karena mujtahid itu kalaupun salah tidak mendapat dosa. Itu khusus mujtahid ya, karena Nabi mengatakan apabila seorang mujtahid berijtihad benar dapat 2 pahala. Idza hakamal hakimu fa asaba falahu ajran. Kalau dia benar dalam ijtihadnya dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia sudah berusaha berijtihad, gitu, bersungguh-sungguh menggali hukum dari sumber-sumber syariat, Al-Quran, Sunnah, Ijma, ya, Qiyas dan sebagainya ya. Benar dia dapat pahala 1 ya, benar dapat pahala 2. Pahala yang pertama
karena ijtihadnya, pahala yang kedua karena kebenaran dari ijtihad itu. Kemudian kalau salah dia Bapak Ibu, maka dia tetap dapat satu pahala, tidak berdosa dia, yaitu pahala ijtihadnya. Sementara kesalahannya itu dimaafkan karena dia tidak menyengaja untuk salah, namun karena hasil ijtihadnya yang keliru. Nah, ini khusus mujtahid ya. Tapi kalau kita tidak diberi uzur ya, karena ini khusus ya, karena ada uzur dari Nabi langsung. Ini khusus mujtahid Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kata beliau, kalau umat ini bersepakat di atas kebenaran, itulah yang hujah itu. Nah, dan apabila di atas kebatilan, bagaimana mungkin bisa gitu ya umat ini sepakat di atas kebatilan, sementara umat Islam ini adalah, kata beliau, umat yang paling mulia di sisi Allah semenjak masa nabinya, yakni semenjak masa Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Bagaimana mungkin mereka sepakat ala amrin batilin, di atas perkara yang batil, la yardha bihillahu, yang tidak diridhoi dengannya oleh Allah, artinya sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Hadza min akbaril muhal, ini adalah ya diantara perkara yang paling besar dalam hal mustahil. Artinya maksudnya Bapak, ini sangat mustahil kan itu maksudnya. Mustahil umat ini sepakat dalam kebatilan. Jadi umat di sini juga yang beliau maksud ya, tentu tidak semua umat Bapak ya. Tentu umat di sini adalah umat Islam yang sudah mencapai ya derajat mustahid. Karena yang bukan mustahid kesepakatannya tidak bisa dijadikan hujjah, ya kan? Misalkan orang awam sepakat ya ingin melakukan suatu perkara, nah, maka kesepakatannya tidak, karena tentu tidak di atas dalil. Tapi kalau mustahid ini Pak, mereka paham dalil kan gitu. Nah, tentu kalau mereka yang berijma atau bersepakat, nah, ijma mereka lah yang hujjah itu. Ini Pak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis ijma. Jadi sudah kita pelajari di sini dalil-dalil yang menyatakan ijma itu bisa menjadi sumber hukum Islam. Yang ketiga setelah sunnah, jadi Al-Quran, sunnah, ijma. Ini dalilnya ada 3 minimal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis ijma. Beliau berkata di sini, al-ijma'u nau'ani, ijma' atau kesepakatan mujtahid itu Bapak Ibu ada 2 jenisnya. Ada berapa Pak? Ada 2. Yang pertama ada yang sifatnya qat'iyyin. Kemudian yang kedua zanni. Qat'i ini Pak, secara bahasa diambil dari kata qata'a. Qata'a itu kan memutus artinya. Jadi kalau qat'un itu artinya yang sudah putus. Artinya yang sudah jelas, yang sudah pasti kan gitu. Ala putu itu mah kalau kata orang Minang Pak ya, artinya sudah jelas kan gitu. Iya. Jadi itu qat'i kan sering kita dengar Pak, ini tidak ada dalil qat'inya Ustaz. Dalil qat'i itu artinya dalil yang jelasnya, dalil yang pastinya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, kalau yang kemungkinan itu Pak, itu namanya zonni. Sehingga ada perbedaan pendapat di dalamnya. Itu perkara yang zonni itu. Ya kan? Nah, maka dalam agama itu Pak ada masalah yang sudah putus, tidak diterima lagi, ada berbeda pendapat karena sudah jelas. Ada juga permasalahan yang ulama berbeda pendapat. Nah, itu yang zonni itu Pak ya. Sesuatu yang ada kemungkinan pendapat itu yang benar, kemungkinan pendapat ini yang benar, kemungkinan itu yang salah, ini yang benar gitu ya. Masih dalam perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi dalam masalah yang zonni ini Pak, kita harus banyak toleransi, ya kan? Iya, walaupun kita tidak sepakat, ya kan? Namun kita tetap menghargai. Tapi kalau seandainya itu adalah masalah yang sudah qat'i ya, yang sudah jelas gitu. Contoh zina haram ya. Tiba-tiba ada mengtanda, menurut pendapat Ustaz saya halal Pak kalau suku sama suku. Nah, tidak bisa itu. Tidak bisa diterima karena zina itu sudah haram secara qat'i. Tapi kalau ada orang yang bilang menurut ya ulama yang saya pelajari Bapoto itu haram, ya silakan Pak. Tapi kalau menurut ulama lain enggak, ya
foto itu bukan melukis, karena kalau melukis ini dengan tangan gitu Pak ya. Kalau foto ini hanya memindahkan sesuatu yang asli, seperti yang kita berdiri di atas cermin misalkan, kan nampak juga gambar gitu kan. Artinya ini bukan masalah qat'i, ini masalah dhanni. Artinya ada perbedaan pendapat ulama yang harus kita hadapi dengan toleransi dan tasamuh. Tasamuh itu artinya Pak, saling menghargai. Silakan Bapak mengatakan haram, namun Bapak jangan memaksakan pendapat Bapak, jangan menyalahkan yang lain, karena memang haram menurut sebagian ulama, namun menurut ulama sunnah yang lain tidak haram. Nah, itu Pak, maka harus kita pahami ada masalah yang khilafiyah seperti itu yang kita harus saling menghargai. Tapi kalau masalah qat'i Pak, itu tidak bisa, ya kan, karena jelas hadisnya la putus itu dalilnya gitu ya. Nah, tidak menerima perbedaan lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik, sekarang apa yang dimaksud dengan qat'i, ijma' yang qat'iyah? Ini penting Pak ya, karena ijma' itu ada dua nanti, ada yang qat'i, ada yang zanni. Yang qat'i itu yang seperti apa? Ini yang akan beliau jelaskan. Fal qat'iyyu, maka yang qat'i atau ijma' yang qat'i itu adalah ma yu'lamu qu'u minal ummati bid-darurati. Segala yang diketahui ya terjadinya ijma' itu dari umat ini, dari umat Islam ini, jadi diketahui sudah terjadi dia Pak ya. Diketahui dengan cara apa Pak? Dengan cara yang mesti harus kita ketahui, itu istilahnya darurat. Jadi secara darurat gitu ya. Bid-darurah itu Pak, kalau bahasa awaknya Pak, bahasa kitanya yang wajib untuk kita ketahui kan gitu. Tidak boleh orang tidak tahu, itu maksudnya. Itu yang darurah itu Pak ya. Wajib untuk kita ketahui, pasti umat itu telah sepakat atas perkara itu. Tidak boleh umat Islam itu tidak tahu, itu maksudnya darurah itu. Ya, karena kalau perkara darurat Pak, misalkan kita terkena banjir itu misalkan Pak ya, wajib untuk lari kita. Iya, kalau tidak bunuh diri haram ya kan. Nah, jadi perkara darurat itu Pak wajib untuk kita ketahui gitu ya. Demikian juga keadaan darurat ya, wajib untuk kita ya mengungsi misalkan. Itu kalau kita kiaskan ke keadaan gitu ya. Demikian juga perkara yang sifatnya darurat, wajib untuk kita tahu gitu ya. Contohnya apa Pak? Contohnya kata beliau, kal ijma'i ala wujubis shalawatil khamsi, seperti kesepakatan ulama ya, wajib, hukum wajib sholat 5 waktu. Ini tidak boleh, tidak ada ya orang Islam itu yang tidak tahu. Kalau tidak tahu berdosa dia. Kalau sholat 5 waktu itu wajib. Jadi tidak ada gitu ya uzur bagi umat Islam untuk tidak tahu hukum sholat 5 waktu. Nah, ini contohnya Pak. Karena ini darurat harus tahu. Nah, contoh apalagi Pak? Wa tahrimiz zina, hukum haramnya zina. Jadi tidak boleh juga tahu umat Islam kalau zina itu haram. Harus tahu gitu. Karena ini perkara darurat, perkara qat'i ini. Nah, kemudian kata beliau, wa hadzal nau'u, jenis ini Pak, jenis yang pertama ini, ijma' yang qat'i ini, la ahadun yungkiru subutahu, tidak ada seorang pun yang mengingkari ketetapannya. Jadi tidak boleh ada yang mengingkari gitu kan. Jadi tidak boleh ada orang yang mengatakan nah, sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, sholat itu wajib hanya mengingat eling, itu sesat, itu tidak boleh kita kasih uzur. Ada orang mencoba ya, bagi saya sholat itu Pak, kalaulah ingat sesaja udah sholat itu ya. Kalau istilah orang Jawanya eling Pak ya. Nah, kalau sudah eling Allah sholat waktu tidak bisa Pak, tidak bisa dikasih toleransi. Salah Bapak, sesat kalau seperti itu gitu ya. Karena sholat itu harus dikerjakan, nggak hanya diingat ya, harus dikerjakan. Jadi kata beliau, la ahadun yungkiru subutahu wala kaunahu hujjah, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwasanya ijma' qat'i ini adalah sebuah hujjah. Jadi tidak ada yang mengingkari kalau dia ada dalil. Bapak ya, tidak boleh mengingkarinya gitu, karena dia ditetapkan secara darurat.
wa yakfuru mukhalifuhu. Nah, ini yang berat itu Pak ya. Ya. Orang yang mengingkari ijma yang qat'i ini Pak ya. Orang yang mengingkarinya, orang yang menyelisihinya ini bisa murtad. Jadi kalau ada orang yang mengingkari sholat itu Pak, nauzubillah, bisa murtad dia. Ini bahaya, ini perkara penting ini Pak ya. Iya, ini perkara yang berat ini. Kalau ada orang yang mengatakan zina bagi saya boleh Pak, seperti minum air putih ya. Iya kan? Nauzubillah, ini itu bahaya Pak. Harus disuruh dia Pak, tobat Pak ya. Kalau Bapak tetap seperti itu, bisa-bisa Bapak murtad. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah. Dan perkara akidah yang banyak Pak ya. Pembatal keislaman itu semuanya perkara darurat itu Pak. Contoh ya, orang yang mencela Allah. Ya kan ada pula Pak ya, dicaci-cacinya Allah. Ada saya dengar itu Pak. Oh iya, boleh jadi orangnya tidak tahu. Kalau tidak tahu, itu tidak boleh kita katakan langsung dia ya, kena gitu ya. Namun kita jelaskan dulu. Tapi dia sudah tahu, tetap juga ini yang bahaya Pak ya. Ada orang yang mencela Allah, ada Pak ya. Tidak adil, Tuhan Allah tidak adil katanya. Allah gitu, tidak adil pula. Kalau tidak adil Allah, nah mungkin Allah ciptakan gitu Pak ya. Tidak mungkin Allah ciptakan dunia bagi kita, oksigen gratis ya kan, air yang gratis, cahaya matahari Pak. Itu luar biasa ya. Ini orang mencela Allah atau mencela Nabi, merendahkan Nabi Muhammad, ini juga perkara darurat, perkara pembatal keislaman. Ya, Nabi dituduhnya yang enggak ya. Dia menuduh Nabi ya ini itu ya kan. Nah, merendahkan Nabi lah intinya. Ini juga bisa berbahaya terhadap keislaman seseorang dan seterusnya dari perkara-perkara pembatal keislaman. Jadi termasuk ini banyak menentang ijma yang sudah jelas, yang qat'i. Wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa gitu ya. Puasa itu tidak wajib di bulan Ramadan katanya, bebas saja, tidak makan tidak katanya. Ini bahaya Pak. Beda nanti ada orang tidak puasa Pak, namun dia tidak menentang. Memang tahu puasa itu wajib Pak katanya. Tapi anak sanggup nah. Itu kita katakan dia nggak kafir orang itu ya. Tetap muslim dia, tapi berdosa dia. Ya, karena dia tidak melakukan kewajiban. Berbeda dengan orang yang menentang yang bahaya Pak. Nah, kalau menentang ini itu yang bisa berbahaya terhadap keislamannya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka di sini beliau mengatakan wa yakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Maka bisa kafir kata beliau orang yang menyelisih ijma yang qat'i ini. Namun ada syaratnya, idza apabila kana mimman la yajhaluhu, orang yang tidak bodoh tentang hal itu. Beda dengan orang yang bodoh ya Pak ya. Orang yang tidak tahu. Nah, kalau orang yang tidak tahu kita beri dia dispensasi atau uzur lah. Dia tidak tahu gitu kan. Iya. Kalau menurut Ambo Pak boleh makan di bulan Ramadan. Memang dia tidak tahu dia ngomong seperti itu. Iya. Bakal Pak mengecek seperti itu. Iya itu tidak dengar dari apa awak ya. Karena dia tidak tahu, dia hanya taklid sama paknya misalkan. Nah, maka orang yang seperti itu Pak kita kasih tahu, kita jelaskan enggak Pak, kalau seperti itu Pak pemahaman orang tua Bapak salah itu Pak. Ya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, itu Pak ya. Nah, kalau dia memang melakukan itu, meyakini itu karena ketidaktahuan Pak, diberi uzur dia, ya kan? Karena dia nggak tahu kan gitu. Beda dengan orang yang sudah tahu. Wah, ini yang bahaya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ijma yang sifatnya zonni. Tadi yang qat'i Pak ya. Sekarang zonni. Kalau yang qat'i itu Pak diketahui secara darurat, harus tahu kan gitu. Yang zonni ini apa Pak? Nah, ini kata beliau ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'i. Yang tidak diketahui terjadinya ijma itu kecuali setelah diteliti ya. Dan setelah dibaca dari penjelasan para ulama. Kalau yang tadi itu Pak harus tahu gitu ya secara darurat. Kalau ini ijma yang zonni ini Pak, tahunya kita itu ijma
ketika kita meneliti dan membacanya. Nah, dan ini yang banyak terjadi ini. Wa qad ikhtalafa ulama'u fi imkani subutihi, dan para ulama berbeda pendapat ya kemungkinan tetapnya ijma' tersebut. Nah, jadi ulama beda juga, ada yang mengatakan ijma' ini, ada yang mengatakan oh enggak, bukan ijma'. Nah, kalau perbedaan pendapat seperti itu, ini zonni namanya Pak ya. Nah, wa arjahul aqwali fi dzalika, dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ijma' zonni ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau. Ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, haitsu qala, tatkala beliau berkata dalam kitabnya yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Jadi dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah, Syekhul Islam berkata, wal ijma'ul ladzi yandhabitu, ya, ijma' yang bisa kita amalkan itu artinya yang betul-betul ijma' lah. Yang mundhabit itu artinya yang telah memenuhi persyaratan ijma', itu maksudnya ijma' yang dhabit ya. Wal ijma'ul ladzi yandhabitu ma kana alaihi salafus salih, yaitu ijma' para salafus salih, Pak. Ulama salaf dahulu yang sepakat. Ini ijma' yang memenuhi syarat itu. Karena kalau zaman sekarang susah untuk ijma', karena syarat ijma' itu apa, Pak? Harus semuanya sepakat, seluruh ulama mujtahid itu. Tapi kalau ada satu orang yang menyelisih, tidak dikatakan ijma' lagi. Dan itu hanya bisa terjadi di masa salaf. Karena di masa salaf itu, Pak, masa para sahabat gitu ya, tabi'in dan atba'ut tabi'in itu, ulama sekete ya, Pak ya. Maka kemungkinan mereka sepakat itu besar. Secara logikanya seperti itu. Iz ba'dahum, nah, karena setelah mereka ya, setelah masa salafus saleh itu, Pak, kasurul ikhtilafu, banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka untuk kemungkinan ijma' itu susah gitu. Untuk kemungkinan mujtahid itu bersepakat susah setelah masa salafus saleh itu, Pak. Wantasyaratil ummatu, dan umat Islam itu juga telah bersebar ya. Ada orang Islam Indonesia, banyak ulamanya, Pak. Ada Islam Malaysia, ini baru di Asia Tenggara lagi, Pak. Belum umat Islam di Timur Tengah banyak lagi, belum di benua Eropa, benua banyak gitu ya. Jadi susah untuk dikatakan mereka sepakat kan gitu. Ini kata Syekhul Islam ya. Nah, itu Pak. Jadi ijma' yang mundhabit, yang bisa dikatakan ijma' itu, kata beliau, itu kemungkinannya hanya terjadi di masa salaf. Salaf itu bila, Pak? Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, ini generasi salaf namanya, masa salaf. Secara waktunya salaf itu. Tapi kalau secara manhaj, salaf itu akan ada, Pak. Karena orang yang mengikuti metode para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, orangnya namanya salafi. Jadi salafi ini bukan organisasi, Pak ya. Namun boleh jadi ada orang yang berorganisasi namun dia salafi. Seperti itu. Dia terdaftar di organisasi perkumpulan ya pedagang Minang misalkan. Kan organisasi juga, kan ada orang bilang organisasi itu hizbi. Enggak, bukan organisasinya yang hizbi, Pak. Yang hizbinya itu orang yang fanatik itu. Kalau seperti itu enggak bisa, Pak ya, masuk OSIS, ya kan? Awak dulu aktif di OSIS, Pak, hizbi ya, Pak, apa OSIS, enggak bisa. Jadi organisasi ini perkara dunia. Kalau seperti itu orang yayasan ini hizbi semua ini. Ada yayasan Ubay, kan? Yayasan organisasi itu, kan organisasi itu ada ketuanya, ya kan? Tidak boleh kita mengatakan setiap orang berorganisasi itu sesat. Kalau seperti itu orang di Mekah itu sesat berarti, Pak, karena di Mekah itu banyak organisasinya. Ada organisasi Al-Lajnah Ad-Daimah. Maka keliru, Pak ya, orang mentang-mentang orang di organisasi langsung dengan lihat dia fanatik enggak dengan organisasi itu. Kalau dia membangun wala dan barok, kalau orang tidak masuk kelompok saya, sesat dia itu ya. Dia bukan saudara saya lagi. Teman saya hanya di organisasinya itu, dia yang hizbi itu, Pak. Tapi kalau organisasi itu, Pak, dia hanya sebagai sarana ya untuk memudahkan dia untuk berdakwah misalkan. Itu tidak ada apa-apa. Dia tidak ada fanatik, yang dia sampaikan Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Namun di situ dia akan dapat kemaslahatan.
mungkin di tempatnya itu susah gitu kan. Kalau tidak berorganisasi dia, ya kan, dia akan susah untuk menyampaikan dakwah. Kalau dia organisasi kan, otomatis orang tahu kan ini dari organisasi itu, bapak itu dia legal itu, dia tidak tertuduh macam-macam misalnya. Itu tidak bisa kita langsung katakan tidak salafinya, karena salafi itu bukan organisasi pak ya, tidak ada nama organisasi tertentunya gitu. Karena salafi itu pak manhaj, cara orang beragama. Karena banyak juga di antara teman kita pak mudah menuduh orang tidak salafi ya. Bapak itu di organisasi itu tidak salafi lagi, dari mana gitu konteks seperti itu. Karena kalau seperti itu pak, yayasan semua ini tidak salafi semua ini ntar kan yayasan kan organisasi juga, karena organisasi itu kan ada ketua kan gitu ya, sesuatu yang terorganisir terorganisir ya. Sesuatu yang terorganisir, ada ketuanya, ada anggotanya, ada divisi bagian seksi ini, seksi keuangan kan itu yang organisasi pak ya. Nah jadi dalam Islam itu pak, organisasi itu perkara dunia, dia itu boleh-boleh saja. Nah, yang salah itu pak, yang dikatakan hizbi itu fanatik buta itu, kalau orang menganggap organisasinya itu seperti agama, kalau tidak masuk organisasinya noroko kan istilahnya. Orang yang bukan anggota organisasinya itu calon neraka semua, kalau tidak masuk surga pak, bergabung apa di Jawa. Nah itu tidak boleh pak, itu yang hizbi itu. Nah, ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kan sekarang kan ada yang viral juga pak ya, ada orang yang masuk organisasi langsung dibilang tidak sunnah, ini bahaya gitu ya. Jadi orang-orang yang didepak gitu kan, dikedepak lah orang-orang yang di suatu instansi kan organisasi itu pak. Seperti dia bisa mengajar di kampus organisasi, ada rektornya ya kan. Nah, ini hizbi juga berarti. Anda segampang itu, ini bahaya. Kalau segampang itu mengeluarkan orang dari ahlu sunnah, dari manhaj salaf ya. Kalau hanya sekedar dia terdaftar dalam organisasi tertentu. Namun lihat dia fanatik nggak? Kalau dia nggak fanatik enggak lah gitu ya. Ya dia tetap fanatiknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia organisasi itu hanya untuk suatu kemaslahatan tertentu. Misalkan kalau dia di kampus misalkan, iya ada kemaslahatannya, dia mengajar di situ, ada ma'isyah juga ya kan. Tidak bisa kita bilang hizbi bapak itu kena di kampus, tidak bisa. Nah, ini bapak ibu yang Allah muliakan. Terkadang pak di antara teman-teman kita sempit pemahamannya, mudah sekali mengeluarkan orang dari sunnah gitu ya. Padahal kata Imam Ahmad ya, mengeluarkan orang itu dari manhaj ahlussunnah itu berat kata beliau. Beliau aja bilang berat gitu. Apalagi kita apa ya? Artinya harus berdasarkan dalil yang qat'i gitu ya. Bukan dalil yang zon, itu masih zon gitu ya. Jadi mengeluarkan orang dari sunnah itu harus qat'i juga pak. Dalilnya harus pasti gitu ya. Harus kuat. Nas dari Al-Quran dan sunnahnya. Nah sekarang siapa? Ada dalilnya nggak orang mengatakan kalau orang tergabung organisasi tidak sunnah, mana dalilnya kan gitu. Tapi kalau dia fanatik, jelas itu pak ya. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Dia ta'assub. Ta'assub itu artinya apa pak? Dia menganggap ormasnya lah yang betul ya kan. Nah, kalau orang nggak tergabung dengan ormasnya, maka orang itu salah. Ya bukan saudaranya lagi. Ini yang bahaya itu. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan istilah hizbiyah. Ini bapak ibu yang mesti kita tahu. Maka ini terkait dengan masalah zon ini. Jadi ya, baik bapak ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, wa'lam, ketahuilah kata beliau, annal ummata la yumkinu an tajma'a ya ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin. Ketahuilah bahwasanya umat ya tidak mungkin mereka sepakat di atas penyelisihan terhadap dalil yang sahih, yang sharih, yang tidak dinasakh, yang tidak mansukh itu. Fa innaha la tajma'u illa ala haqqin, karena umat itu tidak akan bersepakat kecuali di atas kebenaran. Wa idza ra'aita ijma'an tazunnuhu mukhalifan lidzalika fanzur, dan kalau seandainya engkau melihat sebuah kesepakatan dan engkau menganggap ya, menyangka kesepakatan itu menyelisihi ya kebenaran gitu ya, menyelisihi dalil, maka perhatikanlah kata beliau,
fa imma ayyakuna dalilu ghairu sahih, boleh jadi dalilnya itu tidak sahih. Ghairu sahih ayyakuna dalilu ghairu sahih au ghairu sharih, atau kalau seandainya dalilnya sahih dia tidak jelas Pak, artinya pemahamannya itu zanni, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu, dia multi tafsir istilahnya ya. Atau dalilnya itu sudah dihapus hukumnya, au mansukhan, atau fil mas'alati khilafun, atau dalam permasalahan itu ada perbedaan pendapat ulama, lam ta'lamhu, yang mana engkau tidak mengetahui, ternyata ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini Pak, ini tentang ijma. Jadi tidak akan mungkin ya para mujtahid umat Islam itu, secara khusus ini mujtahidnya generasi salaf itu, mereka sepakat di atas ya sesuatu yang menyelisihi dalil yang sahih. Itu nggak akan mungkin ya, karena yang sepakat itu tidak sembarang Pak ya, mereka adalah para mujtahid seperti imam, kalau di masa atba'ut tabi'in ya, seperti Imam Syafi'i, nggak mungkin Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu kalau sepakat mereka di atas kesesatan, nggak mungkin ya kan, orang alim ya, para ulama besar itu ya, seorang mujtahid mutlak ya, tidak akan mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena sudah jam 6 Pak ya, maka kita ya cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ijma ini. Maka ya selesailah kita tentang jenis-jenis ijma. Jadi ada dua, ada yang qat'i, yang pasti ya, ada yang zanni, yang hanya diketahui dengan penelitian dan hasil bacaan seseorang, dan seterusnya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, kalau Allah masih mengizinkan kita bertemu Pak, kita akan membahas tentang syarat-syarat ijma. Ini penting sekali Pak ya, sehingga kita ketahui ini ijma atau tidak. Kalau sudah memenuhi persyaratannya, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah kesepakatan atau ijma. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.